Hai semuanya, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana China beternak jutaan ayam lepas liar di alam. Dan kita juga akan melihat bagaimana China membangun pelabuhan terbesar di Amerika Selatan hingga membuat Amerika panik. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat bagaimana ikan haring ditangkap dan diolah langsung di atas kapal. Sebelum kita lanjut, pastikan untuk subscribe dan berlangganan, agar saya semakin semangat mengulas berita menarik dari seluruh dunia. Wilayah pegunungan di Cina memainkan peran yang cukup penting terkait pasokan ayam di negara tersebut, namun alih-alih dikurung dalam kandang sepanjang hidupnya, ayam-ayam ini justru menghabiskan sebagian besar waktu mereka di alam terbuka, dan menjalani hidup yang berbeda dari kebanyakan ayam pada umumnya. Sejak tahun 2015, peternakan ayam yang mereka sebut sebagai ayam berbasis ekologi ini, menjadi populer di beberapa provinsi di China. Pada tahun 2024 kemarin, data dari Kementerian Pedesaan China, menyebut ada 4 provinsi, yang kemudian menjadi teratas dalam jumlah populasi ayam di model peternakan seperti ini. 4 provinsi itu adalah Guangxi, Jiangsu, Zhejiang, dan Guizhou. Meskipun demikian, provinsi seperti Yunnan, Guangzhou, Sichuan, dan beberapa provinsi lainnya juga memiliki basis peternakan ayam ekologi, yang tidak bisa dianggap remeh. Naiknya minat warga pedesaan untuk menekuni metode peternakan seperti ini, didorong oleh program pemerintah China, yang dirangkum sebagai revitalisasi pedesaan, yang diterbitkan pada tahun 2014, peternakan ayam berbasis ekologi adalah salah satu bagian dari program itu, yang mengalami perkembangan signifikan, karena dukungan yang mencakup hampir di semua lini. Jadi walaupun terlihat dijalankan oleh individu, namun peternakan ayam ini sebenarnya didukung dan ditopang oleh pemerintah di balik layar, termasuk di dalamnya adalah fasilitas kesehatan khusus ayam, lini penjualan, pengadaan bibit, atau anakan ayam, pakan dan sebagainya. Setelah lebih dari 10 tahun berjalan, para pemangku kebijakan dan stockholder terkait, nampaknya pantas untuk sedikit berbangga dengan hasil yang didapat sejauh ini. Ada salah satu hal yang unik dari model peternakan di Cina ini, terutama terkait dengan kesehatan ternak. Para peternak di sini selalu memiliki setidaknya 1 atau 2 pakar kesehatan, yang mereka juluki sebagai dokter ayam. Dokter ayam ini adalah orang-orang yang menjadi bagian penopang program mereka, sejatinya merupakan pakar kesehatan hewan, yang sepenuhnya bekerja, dan dibayar oleh pemerintah. Para dokter ayam ini selalu berada di dekat peternak, baik kedekatan secara individu, maupun komunitas, dan selalu tersedia kapanpun ada laporan dari peternak, terkait masalah kesehatan pada ayam. Hal-hal seperti ini, memungkinkan deteksi penyakit pada ternak dapat dilakukan lebih awal. Peternakan ayam yang mereka sebut berbasis ekologi, sebenarnya memiliki banyak kemiripan dengan peternakan ayam secara umbaran, yang telah sejak lama dilakukan oleh banyak peternakan di berbagai belahan dunia. Berbeda dengan sistem peternakan intensif, yang mengandalkan kandang tertutup sebagai tempat utama, peternakan semacam ini membiarkan ayam untuk menghabiskan sebagian besar waktu di alam terbuka, atau area yang luas. Kalaupun ada kandang yang digunakan, kandang itu hanya sebatas tempat tidur, dan tempat berlindung bagi ayam di malam hari, atau di saat cuaca sedang tidak mendukung bagi ayam untuk dilepaskan. Secara garis besar, peternakan umbaran memberikan kebebasan bagi ayam untuk berkeliaran, mencari makan secara alami, dan tumbuh dalam lingkungan yang lebih sehat. Praktek ini bukan hanya mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga menghasilkan produk berkualitas tinggi, dengan citra dan cita rasa yang khas. Karakteristik geografis pegunungan China memainkan peran penting dalam membentuk sistem peternakan ayam umbaran, dan entah bagaimana, kualitas udara dan suhu di sini disebut sangat cocok untuk membudidayakan ayam. Sistem umbaran yang diterapkan di pegunungan Cina bervariasi, tergantung pada skala peternakan, topografi lahan, dan tradisi setempat, namun prinsip dasarnya tetap sama,
yaitu memberikan akses terbuka bagi ayam untuk keluar dari kandang dan menjelajahi lingkungan sekitar. Beberapa peternak mungkin menyediakan area terbatas yang dikelilingi pagar, sementara yang lain membiarkan ayam berkeliaran lebih bebas di area hutan atau lereng bukit yang lebih luas. Tujuan dari peternakan ini sama halnya seperti peternakan ayam lainnya, yaitu untuk daging dan telurnya, namun perbedaannya terletak pada kualitas daging dan telur. Ayam yang dibesarkan secara umbaran memiliki akses ke pakan alami yang beragam, termasuk serangga, cacing, biji-bijian, dan bahkan tumbuhan hijau. Makanan alami ini menghasilkan daging yang lebih padat, rendah lemak, dan memiliki cita rasa yang lebih kaya dan kompleks, dibandingkan dengan ayam yang dibesarkan dengan sistem intensif. Telur yang dihasilkan juga cenderung memiliki kuning telur yang lebih orange, dan kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Meskipun mendapatkan pakan alami dari tempat mereka dilepaskan, para peternak di Cina masih tetap rutin setiap harinya, untuk memberi pakan pada ternak mereka. Pakan yang diberikan biasanya berupa dedak, biji-bijian seperti jagung, dan juga pakan bermerek, yang umumnya memiliki suplemen dan nutrisi tambahan di dalamnya. Para peternak memanfaatkan program subsidi khusus dari pemerintah, supaya mereka bisa membeli pakan dari penyedia, dengan harga yang lebih murah, namun tetap berkualitas. Sebagian besar ayam yang dipelihara di pegunungan China, biasanya berasal dari ras lokal wilayah setempat, atau merupakan persilangan antara ras lokal dan ras unggulan. Penggunaan ayam ras lokal atau keturunannya, dapat memudahkan adaptasi ayam terhadap wilayah dan iklim di peternakan, kebebasan bergerak dan kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan terbuka, memungkinkan ayam untuk mengekspresikan perilaku alaminya, seperti mengais, mematuk, dan mandi debu. Hal ini dapat mengurangi stres, serta meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental ayam. Lingkungan yang lebih alami juga, cenderung mengurangi resiko penyebaran penyakit, dibandingkan dengan kondisi kandang yang rapat. Nah, bagaimana menurut kalian tentang metode peternakan seperti ini, serta bagaimana pendapat kalian tentang kebijakan pemerintah Cina, yang memfokuskan pembangunan di pedesaan ini? Cina mengambil langkah berani, dengan membangun pelabuhan senilai 3,6 miliar dolar di Peru. Proyek ini berpotensi mengubah rute pengiriman global, dan memberikan akses langsung bagi barang-barang dari Cina ke Amerika Selatan. Namun langkah ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang pengaruh Cina yang semakin besar di Amerika Latin. Amerika Serikat mengamati dengan cemas saat Cina memperkuat posisinya di wilayah yang selama ini dianggap sebagai halaman belakang mereka. Saat ini kapal yang membawa barang antara Cina dan pantai barat Peru harus melewati terusan Panama, yang menambah waktu perjalanan secara signifikan. Dengan adanya pelabuhan baru ini, waktu pengiriman antara Cina dan Peru bisa dipangkas dari 35 hari menjadi hanya 23 hari. Pelabuhan Chancai yang sedang dibangun menjadi salah satu proyek infrastruktur paling ambisius dan kontroversial dalam dekade ini. Proyek ini dapat mengubah aturan perdagangan global dan mempengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Saat ini, perusahaan milik China, COSCO Shipping, sedang berlomba untuk menyelesaikan pelabuhan ini, yang mereka sebut sebagai Shanghai Amerika Selatan. Pelabuhan ini dirancang untuk mempercepat pengiriman, yang selama ini dikendalikan oleh Amerika Serikat, memangkas waktu perjalanan antara Asia dan Amerika Latin hingga 2 minggu. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah proyek ini akan menguntungkan Peru, atau justru menjadi langkah strategis bagi Cina, untuk memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut? Pembangunan pelabuhan Chancai dimulai pada tahun 2008, ketika Peru pertama kali menyadari perlunya pelabuhan yang modern, untuk meningkatkan perdagangannya. Proyek ini berpotensi menjadi titik balik bagi perdagangan Pasifik, tetapi tantangan dan dampaknya masih perlu dianalisis lebih lanjut. Proyek tersebut awalnya hanya ada di atas kertas, tanpa perkembangan menuju konstruksi nyata. Namun Cina meluncurkan inisiatif sabuk dan jalan yang ambisius, yang menargetkan Amerika Latin sebagai langkah berikutnya dalam strategi perdagangan global mereka. Pada tahun 2019, mereka menemukan peluang yang sempurna di Chancai, sebuah kota nelayan kecil
yang terletak 60 km di utara kota Lima. Kota ini memiliki pelabuhan yang luas dan sangat potensial. COSCO Shipping melihat peluang ini, dan mengakuisisi 60% saham dalam proyek tersebut, seharga 1,3 miliar dolar, menyuntikkan modal dan keahlian teknis yang diperlukan untuk melangkah maju. Ini menandai fase pertama dari rencana pembangunan multitahap, namun disinilah situasi menjadi rumit. Amerika Serikat telah lama menganggap Amerika Latin sebagai halaman belakang mereka, dan tiba-tiba pembangunan Cina yang menjadi Shanghai Amerika Selatan, muncul tepat di depan pintu mereka. Washington merasa terancam, sementara itu Peru terjebak dalam tarian rumit antara dua negara adidaya. Konstruksi pelabuhan dipercepat, setelah COSCO Shipping terlibat. Fase pertama mencakup pengerukan pelabuhan hingga kedalaman 17 meter, untuk menampung kapal-kapal besar, pembangunan pemecah gelombang untuk melindungi pelabuhan dari arus laut, dan pengembangan terminal peti kemas awal. Meskipun menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19, konstruksi terus berlanjut hingga tahun 2020 dan seterusnya. Pada tahun 2023, infrastruktur dasar pelabuhan mulai terbentuk, dengan peralatan khusus yang tiba dari Cina untuk pemasangan. Proyek mencapai tonggak penting pada November tahun 2024, ketika Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Peru, meresmikan fase operasional pertama pelabuhan. Upacara ini signifikansi, menyoroti politik proyek bagi kedua negara, dan menandakan dimulainya operasi di pelabuhan, yang kini menjadi yang terbesar dan paling maju secara teknologi di Amerika Selatan. Namun bagaimana sebenarnya pelabuhan mega ini berfungsi, dan apa yang membuatnya sangat mengubah permainan dalam pengiriman global? Mari kita gali detailnya. Pertama, lokasi adalah segalanya. Chancay terletak hanya 60 km di utara kota Lima, diposisikan dengan sempurna di pantai tengah Peru, dengan akses langsung ke Pasifik. Lokasi ini menawarkan keuntungan alami, seperti perairan dalam dekat pantai, dan sedikitnya penghalang, sehingga memungkinkan pelabuhan beroperasi secara efisien sepanjang tahun. Infrastruktur fisiknya juga mengesankan, pemecah gelombang utama sepanjang 1.200 meter, menciptakan pelabuhan terlindungi, dan cukup dalam untuk menampung kapal berkapasitas 18.000 te, yaitu kapal-kapal kolosal yang mampu membawa setara dengan 18.000 kontainer. Pelabuhan ini mencakup area seluas 992 hektar, yang kira-kira seukuran 1.400 lapangan sepak bola, serta memiliki 15 dermaga khusus, yang dirancang untuk menangani kapal kontainer terbesar di dunia. Saluran utama pelabuhan telah dikeruk hingga kedalaman 17 meter, memungkinkan akses bagi kapal-kapal besar, yang tidak dapat melewati terusan Panama. COSCO Shipping sedang membangun pelabuhan mega ini dalam dua fase ambisiusnya. Fase pertama yang sedang dipacu menuju penyelesaian, mencakup 4 dermaga, 2 untuk peti kemas, dan 2 dermaga multifungsi. Namun itu baru permulaan. Fase kedua akan menambah 11 dermaga lagi, menciptakan kompleks maritim yang dapat bersaing dengan pelabuhan di garis pantai Cina. Salah satu aspek menarik dari proyek ini adalah pembangunan terowongan sepanjang 1,8 km, yang langsung melewati pegunungan pesisir. Keajaiban teknik ini akan menghubungkan zona operasional ke kompleks logistik besar di pedalaman, memisahkan lalu lintas pelabuhan dari jalan lokal. Hal ini memungkinkan pergerakan peti kemas yang terus-menerus, tanpa mengganggu masyarakat sekitar. Saat beroperasi secara normal, pelabuhan ini diperkirakan akan menangani 1 juta te per tahun, setara dengan sekitar 30% dari total perdagangan maritim Peru. Setelah semua fase konstruksi selesai, kapasitasnya akan meningkat menjadi 3,5 juta TEU per tahun, menempatkannya di antara pelabuhan dengan kapasitas tertinggi di pantai Pasifik Amerika Selatan. Otomatisasi adalah langkah selanjutnya dalam pengoperasian pelabuhan ini. Pelabuhan akan dilengkapi dengan kren bertenaga AI, yang dapat memuat dan menurunkan kontainer tanpa operator manusia. Sistem ini yang dikembangkan di terminal otomatis Shanghai, dapat menangani hingga 30 kontainer per jam, sekitar 50% lebih cepat daripada metode manual, yang umum di sebagian besar pelabuhan di Amerika Selatan. Selain itu, COSCO Shipping menerapkan kembaran digital untuk seluruh pelabuhan, yaitu replika virtual waktu nyata, yang melacak semua truk, kontainer, dan pergerakan kapal.
sistem ini didukung oleh infrastruktur cloud dari Huawei, yang mengoptimalkan operasi lebih efektif. Dalam industri makanan laut modern, menangkap dan mengolah ikan haring langsung di atas kapal bukan lagi hal yang baru. Ini adalah proses menakjubkan yang menggabungkan teknologi canggih dengan pengalaman nelayan untuk memastikan ikan tetap segar sejak diambil dari laut. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat perjalanan terperinci penangkapan ikan haring sejak kapal mulai berlayar hingga ikan dibekukan dan siap diangkut. Saat cahaya pertama mulai muncul di cakrawala, kapal-kapal penangkap ikan haring modern mulai berlayar meninggalkan pelabuhan. Selain ruang kemudi dan tempat tinggal awak, kapal dilengkapi dengan kompartemen pemrosesan, area pembekuan, penyimpanan dingin, dan bahkan jalur pengemasan yang lengkap. Setelah nelayan menemukan gerombolan ikan haring menggunakan sensor radar dan sonar, kapten memberi perintah untuk menebar jaring. Ini biasanya merupakan alat penangkap ikan berukuran besar, yang dirancang khusus agar tidak melukai ikan selama proses penangkapan. Jaring dilepaskan dalam bentuk busur lebar, yang melingkari seluruh gerombolan ikan. Setelah jangka waktu tertentu, dan kru yakin, seluruh gerombolan ikan berada di dalam jaring, mereka mulai menariknya. Proses ini dibantu oleh sistem karakan hidrolik berkekuatan tinggi. Begitu ikan dinaikkan ke atas dek, penutup dasar jaring dibuka, yang memungkinkan ikan haring mengalir ke sistem corong, yang mengarah langsung ke kompartemen pengolahan di bawah dek. Di sini, setiap menit sangat berarti. Semakin cepat ikan dipindahkan dari laut ke tempat pendingin, semakin baik kualitasnya terjaga. Kemudian ikan-ikan tersebut melewati sistem pencucian otomatis, yang menggunakan semburan air bertekanan tinggi, untuk menghilangkan kotoran, sisik, serta pasir, atau lumpur. Langkah ini penting untuk memastikan kebersihan, dan mempersiapkan ikan untuk tahap pengolahan berikutnya. Setelah dicuci bersih, pekerja di kompartemen pemrosesan memulai proses penyortiran. Selama proses ini setiap kelompok ikan diperiksa kualitasnya secara cermat. Pekerja menilai kesegaran, warna, dan ukuran, lalu membuang ikan yang memar, rusak, atau menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Setelah proses penyortiran selesai, ikan-ikan tersebut ditempatkan ke dalam nampan baja tahan karat persegi panjang, yang dirancang khusus untuk industri pembekuan, yang memiliki desain yang memungkinkan udara, dengan bersirkulasi secara merata di seluruh permukaan ikan. Ikan disusun rapi untuk memastikan mereka tetap saling tumpang tindih, menjamin proses pembekuan yang seragam dan cepat. Setelah proses pembekuan selesai, ikan dikeluarkan dari baki baja tahan karat. Baki tersebut diketuk perlahan, atau mesin getar khusus digunakan, untuk melepaskan ikan tanpa merobek, atau merusak tubuhnya. Pada tahap ini setiap ikan membeku padat, teksturnya padat dan siap untuk langkah berikutnya. Ikan beku kemudian dipindahkan ke area pengemasan di sebelahnya, di mana mesin dan pekerja melanjutkan proses penyortiran, pengaturan, dan pengklasifikasian ikan berdasarkan berat, atau spesifikasi pengemasan, sebelum disimpan di gudang penyimpanan dingin. Ketika kapal penangkap ikan berlabuh, dan ikan telah dibekukan, ikan haring diturunkan, dan segera dipindahkan ke kapal yang ditunjuk untuk pengangkutan lebih lanjut. Biasanya kapal khusus dilengkapi dengan sistem pendingin, untuk menjaga suhu tetap stabil selama perjalanan. Jika kalian menyukai video ini,
Jangan lupa untuk subscribe dan berlangganan di channel ini, untuk mendapatkan video menarik lainnya.